Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat beli tomat, gulai pindang campur nanas. Siapa yang menjawab salam dengan semangat, mudah-mudahan utang yang gedang balik bisa lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kalau utang galau, mudah-mudahan balik lunas. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, khasatan akhinal kiram, ustadzal kiram, Buya Markutin Al-Mansuri SPDI, yang mudah-mudahan Allah memberi kesehatan dan istiqamah kepada beliau. Para asatidz, para kiai, para buya, ada juga di tengah-tengah kita Pak Asisten 2 Kabupaten Batanghari, beliau juga sahabat saya, Kiai Junaidi, juga kiai-kiai yang lain yang hadir di sini yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Ibu Nyai Umi Weni, mudah-mudahan diberi istiqamah dan kekuatan oleh Allah. Juga kepada wali santri yang hadir, anak-anakku, santriwan, santri putri, yang mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tafakkuru khairun, at-tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. At-tafakkuru utawi pikir-pikir, at-tafakkuru utawi angen-angen menjadi mubtada. Sa'atin mudhaf ilaih, iku khobar daripada mubtada, khairun lebih bagus, min ibadati saking piro-piro ibadah, sitina sanah suwida tahun. Paham boten? Paham boten? Nah, kalau yang enggak saya translate kaki. Ini cara ngaji orang bungen macam tuh. Tahu mana mubtada, mana khobar, mana mudhaf ilaih, mana na'at, mana tamyiz. Nah, itu biar tahu kedudukan. At-tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Berpikir-pikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Masya Allah. Jadi kalau hari ini kita duduk di sini belajar tilabul ilm 1 jam saja, itu lebih baik ibadah yang siangnya puasa, malamnya tahajud, dibanding 60 tahun masih elok, masih baik, yaitu tafakkur 1 jam. Masya Allah. Maka kita hidup ini Bapak Ibu itu bagaikan sawah. Ada sawah luas, tapi setelah dipanen sedikit karena padinya ampuh. Tahu ampoh dah? Tahu ampoh? Alhamdulillah, berarti sama
Akan tetapi ada juga sawah itu sedikit, tidak begitu luas. Setelah dipanen ternyata padinya bernas, isinya penuh. Masya Allah. Sama dengan dompet. Ada dompet seseorang kecil, tapi isinya 100-an ribu, dilipat elok-elok, sepertinya tipis tapi isinya banyak. Ada yang macam itu? Alhamdulillah, berarti nanti disalamkan buat Buya. Ada juga dompetnya panjang, besar, tapi isinya nggak kecil. Ada yang macam itu? Ada macam itu? Orangnya hadir? Orangnya hadir? Ngacung! Nah, kalau suruh ngacung kalau nanti. Jadi at-tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Berpikir-pikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi kalau hari ini kita ngaji lebih baik daripada 60 tahun. Kalau sempat ngajinya 2 jam, berarti berapa tahun? 120. Kalau ngajinya berpikir-pikir sampai 3 jam, berarti 180 tahun. Kalau seumur hidupnya diwakafkan dirinya untuk ngaji, berapa kali lipat? Inilah yang namanya main saham akhir. Sepertinya gawinya dikit, akan tetapi kembalinya kepada kita banyak. Orang sepertinya ibadahnya banyak, tapi hanya diganjar 1, sehingga kecapeannya tidak menghasilkan apa-apa. Gini apa gini? Betul-betul. Ada orang merantau, pergi anaknya ke Malaysia, ke Taiwan, ke Korea. Setelah sampai ke Korea, gajinya sampai 30 juta, 40 juta sebulan. Ternyata di sana gajinya hanya untuk foya-foya kesenangan. Ada dugem-dugem, naudzubillahi min dzalik. Ada kesenangan dunia dihabis-habiskan. Giliran pulang ke dusunnya, dia tidak membawa apa-apa. Merugi apa tidak? Merugi apa tidak? Tapi ada anak seseorang yang pergi merantau ke Korea, pergi ke Hong Kong, pergi ke Amerika. Dia ternyata apa? Gajinya 30-40 juta, ditabung sampai dia apa? Diikat perutnya supaya dia bisa iritkan apa? Ingin menabung untuk balik ke dusunnya. Setelah sekian tahun, ternyata dia jangankan yang lain, baju pun hanya yang melekat di badan dengan tasnya saja. Akan tetapi sampai dusun apa dikata orang? Merantau bertahun-tahun macam itu. Tapi si anak ini ternyata duitnya setelah dikumpulkan, dimasukkan, dibelikan saham untuk Freeport, dibelikan saham untuk Garuda, dibelikan saham untuk Indomaret dan Alfamart. Walaupun sepertinya dia leha-leha di rumah, tapi per bulan dia mendapatkan dari Freeport 100 juta, dari Indomaret ternyata 50 juta, dari Garuda bisa 20 juta. Walaupun dia santai, ternyata kehidupannya akan langgeng karena dia tahu memanage tentang keuangan tersebut. Kehidupan di dunia juga demikian. Rasulullah sudah mengajarkan dari at-tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sa. 1 jam saja lebih baik daripada 60 tahun. Kita di dunia ini bagaikan merantau. Seandainya kita di dunia ini apa yang kita punya dihabiskan hanya untuk kehidupan dunia, maka besok baliknya kita akan melarat. Tapi waktu di dunianya kok kita pandai menyimpan, baik amaliyahnya, baik maliyahnya, baik belajarnya, kok kita tahu dengan potensi ini, maka besok balik ke kampung akhirat kita yaitu surga, kita sepertinya santai, tapi dari sana muncul semua. Maka dari itu, hari ini tenaga pikiran, ayo sempatkan setiap hari ngaji walau sa'atin, walau 1 jam. Yang kedua, harta kita sedekahkan untuk kebaikan dunia, dermakan untuk itu. Amaliyah kita maka perbaharui dengan kebaikan-kebaikan sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang merugi, insya Allah.
Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'una ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'aliman. Saya artikan pakai utawi iki ku beda. Nah, kalau pakai itu nanti malah nggak paham. Ya. Ad-dunya utawi dunya iku malunatun dan laknat apa dunya. Nah, itu ada namanya dhamir mustatir wujud. Ad-dunya malunatun wa maluna ma fiha, dan dibenci apa-apa yang di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa-apa yang berhubungan dengan zikir itu. Wa aliman wa muta'aliman. Aliman itu kiai, nah, itu ya di kiai. Muta'aliman santri. Aliman guru, wa muta'aliman murid. Artinya pendidikan. Hanya dua yang tidak dibenci, tidak dilakukan, yaitu zikrullah, yang kedua aliman wa muta'aliman atau dunia pendidikan. Sekarang kita terangkan dulu zikrullah. Sampai dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna jalisu man dzakaroni, ana utawi ingsun Allah, jalisu lenggahan sapa ingsun, man ing wong dzakaroni kang eling tumrap ingsun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ana Allah bersabda dalam hadis qudsinya, saya akan bersama-sama duduk kepada orang yang selalu mengingatku. Maka ayo zikrullah jangan sampai lupa, apalagi ini umur sudah rata-rata mulai di atas 40. Ayo yang belum baiat talqin thariqah, berbaiat talqin thariqah. Yang kemarin Syekh Sauki, Syekh cucunya Syekh Abdul Qadir sudah beri mandat kepada beliau, ayo minta baiat dengan Buya Barbutin, insyaallah bisa. Atau thariqah yang lain yang muktabarah di Nusantara ini, jumlahnya ada 45 thariqah. Insyaallah nantinya kalau hatinya sudah tertata, walaupun kita duduk tapi hatinya di sini selalu pikir, kalau sudah belajar thariqah. Walaupun kita sedang nyangkul, kita hatinya tetap zikir karena kita sudah diajari oleh mursyid. Walaupun kita sedang bekerja apapun itu, hati kita tetap berzikir. Walaupun zikir itu tidak keluarkan suara dan bentuk, tapi selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau zikir ini sudah mapan di hati kita, masya Allah, maka sudah akan masuk latifatul qalb namanya. Latifatul qalb ini latifah, jamaknya latoif. Kalau dulu saya mengartikan waktu mondok, itu latoif, latifah itu perkara yang lembut. Ternyata hari ini sudah tidak itu. Apa itu latoif? Itu software. Nah, software. Kalau komputer kita ada software, ada sosial media, maka detik ini kita berita dari Amerika, jebret akan muncul. Berita dari Australia, jebret muncul. Berita dari Pondok Pesantren Az-Zaitun, jebret muncul. Nah, muncul semua. Semua berita akan muncul karena ada software. Hati kita kalau sudah bersih dan sudah ada pancaran untuk nyambung kepada yang lain, jangankan berita yang sana sini, maka berita dari Allah pun akan kita dapat melalui ilham, melalui laduni dan lain sebagainya, insya Allah. Ini harus belajar kita semua. Terus selanjutnya, wa aliman wa muta'aliman, dunia pendidikan. Dunia pendidikan Bapak Ibu memikirkan 4 perkara. Yang pertama, pendidikan itu memikirkan agama. Yang kedua,
memikirkan negara. Yang ketiga, memikirkan orang tua. Yang keempat, memikirkan anak-anaknya. Kita bahas satu persatu. Memikirkan agama. Pak, Bu, saya dulu SD itu dapat keterangan bahwasanya bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia ini yang beragama Islam katanya 95%. Setelah 35 tahun dari saya SD sampai hari ini, kita cek di data terakhir, ternyata yang beragama Islam 83%. Itu bisa dicek melalui data kependudukan nasional. Artinya apa? Di 35 tahun, 30 tahun yang lalu sampai hari ini jumlahnya meningkat, prosentasenya menurun. Bapak Ibu, Allah menjamin Islam tetap ada di dunia, tapi tidak menjamin Islam ada di Indonesia atau di Jambi ini. Contohnya di Eropa, betapa ulama-ulama besar, betapa hebatnya di Eropa dulu, akan tetapi hari ini tinggal cerita seperti di Bukhara dan Spanyol dan lain sebagainya. Tidak usah jauh-jauh, tetangga negara kita yang namanya Filipina. Dulu kehidupan Filipina seperti kita, Pak. Tahlilan, yasinan, manakiban, dibayahan dan lain sebagainya. Tapi hari ini yang Islam tinggal hidup dalam satu pulau, itu pun oleh Amerika Serikat dikatakan bergaris keras yang akan dibumi hangus. Setelah diteliti dan teliti, di sana tidak ada pondok pesantren dan tidak ada madrasah. Maka saya yakin di Indonesia, khususnya di Jambi, kalau masih ada pondok-pondok pesantren, masih ada madrasah-madrasah, maka Islam akan lestari. Kalau pondok pesantren sudah tidak diminati, pondok pesantren sudah tidak menjadi idola, madrasah-madrasah sudah kosong, maka saya yakin dan percaya Allah tidak menjamin Islam di Indonesia atau di Jambi. Tapi kalau semuanya praktisi seperti kita mau berjuang terus di agama Allah untuk meningkatkan bahkan kehidupan beragama dikuatkan, insya Allah ila yaumil qiyamah Islam akan lestari di bumi kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo yang mau merokok jangan tegang amat ya, kata beliau, jangan tegang. Yang kedua, jadi pendidikan memikirkan dengan negara. Bapak Ibu, negara kita negara Indonesia menjamin kehidupan beragama. Hari ini ada 6 agama, semuanya harus hidup rukun sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa Indonesia, dengan tetap berpedoman dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka hari ini kita punya pondok pesantren yang hebat ini. Anak-anak kita sudah dilatih kepemimpinan, dilatih kenegaraan. Kemarin saya menyaksikan sendiri ada yang namanya gelar kreasi atau bakat anak-anak yang ditampilkan, Masya Allah. Ini adalah satu potensi. Dan hari ini tidak ada pendidikan yang lebih bagus dari pondok pesantren. Walaupun Bapak Ibu waktu mondok anak jenengan semuanya itu budikan, ada yang budikan, anaknya budikan, gowo mulih mari, disuntikke mari, moro pondok neh budikan meneh. Nggih napa nggih? Nggih. Kula nggih ngoten niku nggih. Biar budikan nggih kata. Pak, asisten itu nggih budikan. Walaupun hari ini jadi asisten. Karena prosesnya memang macam itu. Dulu nek didelok malah ya Allah, sarungnya glindring. Ngerti glindring? Bajunya putih jadi kuning, pecinya hitam, pecinya putih lah warna coklat. Dulu. Tapi berjalannya waktu, Masya Allah, ternyata Allah mengangkat derajat bagi mereka yang mau mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahkan hari ini bisa menjadi benteng selain agama bangsa dan negara. Kenapa? Kalau ada kerusuhan, keramaian yang dicari beliau. Para kiai, saya kemarin 5 hari mengikuti beliau sampai ke Lubuk Linggau. Ternyata kenalannya Kapolres, Kapolda, Masya Allah. Ini kiai, bahkan lebih tinggi dari Kapolres dan Kapolda, karena beliau bisa merintahkan Kapolres, sedangkan Kapolres tidak bisa merintah beliau. Apa yang diperintahkan? Paling kerjas negara. Terus anak-anak pondok hari ini Bapak Ibu dukung, walaupun meriang sakit, wes ayo diterni terus. Masya Allah. Saya dulu mondok di Mantena, Mambaul Hikam di Blitar, juga macam itu. Yang hari ini agak terkenal itu di TikTok, yaitu Gus Idam, itu cucu kiai saya, yang salah satu pondoknya terkenal dengan tarweh tercepat, dan sampai hari ini saya tidak bisa kalau tidak cepat tarweh. Tapi yang sesuai dengan syariat, syarat dan rukunnya masih dipakai, bukan cepat ngawur. Kalau orang yang alim fikih, orang alim syariat mau cepat, itu malah lebih baik daripada lambat tapi digoda setan. Kalau lambat, Bismillahirrahmanirrahim, paham kan? Langsung di belakang setannya udah cepat, itu berkatnya banyak di belakang, nanti mampu. Tapi kalau cepat, setan tidak sempat goda. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Anggodo itu tidak ada, masuk itu tidak bisa. Maka saya senang cepat, Pak. Maka kalau di tempat saya, anak saya ini selalu bilang, Mbak, tarweh supir Medan, artinya cepat, jangan supir Jambi, galang meletot. Masya Allah, tahu pula supir Medan. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, ini saya dibagi waktu jam 3 lebih dikit, maka agak dikebut dikit. Yang ketiga yaitu pendidikan memikirkan orang tua. Pak, sampean ini kalau tidak punya anak yang solih-solihah, siapa yang mendoakan? Dikala mati, apa yang bisa dibuat? Semua terputus kecuali 3 perkara, diantaranya doa anak yang solih dan solih. Kalau tidak punya anak yang solih, yang solihah, tengok kreng, malah begitu. Gini apa gini? Maka ada itu alamat anak soleh iku bapak badane mukmin lakoni syariah kang dingin lisane halus mentikane pimpin mulia para
Bapak Ibu rahimakumullah. Lanjut. Sudah ngantuk belum? Saya itu kalau ngaji nengok duduk ya. Kalau tadinya silo lah selonjor, itu semua. Kalau tadinya timpuh kanan lah timpuh kiri, ya itulah mulai. Lanjut ya. Jadi pendidikan mikirkan orang tua. Bapak Ibu, bagaimana anak ini bisa memuliakan orang tua kalau dikasih pendidikan yang hebat? Betul apa betul? Ada anak itu Bapak Ibu dipondokkan, akhirnya pinter adzan, pinter ngaji seperti beliau tadi, ceramah khotib bisa, diomong di dusunnya, woi anak siapa? Yang jadi bapaknya tadi sepertinya mau diem tapi tidak kuat, itu anakku katanya, saking bangganya dengan anak. Betul. Tapi kalau punya anak, ya Allah, ngaji tidak tahu, adzan tak tahu, khotbah tidak tahu, gaweannya kalau lewat depan orang, kalau ada manggo habis, kalau ada rambutan masam habis, dia omong orang di sudut sana, itu anaknya siapa? Bapaknya tuh ada di situ, pun malu ngaku anakku datang. Betul. Maka dia di dunia saja sudah mikir orang tuanya, apalagi besok di akhirat. Yakin Pak, walaupun jenengan semuanya hari ini bermandikan keringat, bermandikan tanah, kalau untuk membiayai anaknya, yakin dan yakinlah inilah jalan terbaik rezeki itu. Tadi disampaikan ad-dunya mal'unatun, dibenci, tapi mencari dunia untuk pendidikan macam ini, bantu pondok pesantren, ngurusi anak, ngurusi nafkah keluarga, itu yang terbaik sesuai di dalam ta'limul muta'alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min amalin yatasawwaruna bi surati amalid dunya wa yasirul amalil akhirah bi husnin niyyah. Banyak sekali gambaran-gambaran sepertinya manusia bekerja untuk mencari dunia, mencari duit, ternyata ada apa? Ada tujuannya yang terbaik untuk ngaji anak, untuk nafkah, untuk sedekah, untuk infak. Ternyata saking bagusnya yang dicatat oleh Allah, walaupun dia bermandi keringat, bermandikan peluh, bermandikan tanah, dia catat sebagai tabungan akhirat. Amin ya rabbal. Yang terakhir keempat, yaitu pendidikan memikirkan anak. Anak kita ini di dalam pendidikan Bapak Ibu, ayo terus apa yang diminta turuti. Pak mau beli kitab Ihya Ulumuddin, karena ada yang ngaji Ihya, belikan. Orang usah ngaji gue nak, engko ora marek goblok, kok ngaji marek goblok. Ya ora ono, nggih napa nggih? Ngaji ya marek pinter. Malah sing ora ngaji ini mulih ning desane sampean kabeh, mulih di kampungnya sampean semuanya, tadarus Al-Qur'an api-api. Pede sing ora iso ngaji mau mendekat saja tidak berani. Nah, kono to melu-melu konco-koncone ikut-ikut kawannya tadarus Al-Qur'an, Pak baca tidak tahu, malu dia, minder dia. Kalau dia pemalu, dia murungkan di rumah. Kalau dia over, tidak punya minder, maka akan kumpul yang goblok dengan goblok terus malingi pelemewong. Ini apa nggih? Yo nek mung malam pelem, nek asal maling anak itu wong kan dadi masalah. Wong iku nek wis elek orang duwe ilmu Pak, dengan sapi itu masih mahal sapi. Betul. Sapi itu senakal-nakalnya sapi itu kalau maghrib belum balik dicari oleh tuannya. Kalau anak nakal maghrib belum balik halantal situ mati-matilah kau gitu ya. Betul. Bahkan kalau kambing bandot jantan, subhanallah, ngawini kambing orang, bayar katanya. Kalau dijawab kambing bandot ngawini kambing orang itu bayar. Nah, kalau anak jantan itu ngawini, macam mana itu? Tapi no gitu. Betul. Maka hewan dengan manusia kalau berilmu masih mahal. Maka jadikan ayo manusiakan manusia
jangan kita tidak manusiakan manusia. Caranya dengan pendidikan yang baik. Tadi Masya Allah Bapak Ibu, ahli kubur kita sudah dikirim Fatihah. Besok lagi saya pesen kalau pas macam ini istighosah tadi, jangan lupa dikirim untuk anak kita. Bagaimana caranya? Waktu ila hadrati tadi tambah satu lagi, ila hadrati ila ruhi wa jasadi, sebut anak kita masing-masing. Kalau tadi ila ruhi kepada bapak kita meninggal, mak kita meninggal, dulu kita meninggal. Setelah itu sudah Fatihah, tambahi satu Fatihah lagi, ila hadrati ila ruhi wa jasadi, yang mimpin diam jangan sebut anak-anaknya. Dua anak 10, sebut 10. Kalau punya anak 5 sebut 5, punya anak 1 sebut 1. Siapa bin siapa? Binnya lupa apa tidak? Binnya lupa apa tidak? Lagi punya anak binnya lupa, bin siapa anak saya ya? Ini membahayakan. Maka dari ini mudah-mudahan pertemuan kita ini, walaupun ngaji kita singkat, mudah-mudahan anak kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, rezeki kita barokah, bisa untuk memberi nafkah, insya Allah nanti bisa sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, insya Allah untuk sanggup ibadahnya istiqomah, insya Allah matinya husnul khatimah. Lahumul fatihah. Alhamdulillah. Iya Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.